Dia telah menyerahkan semua uangnya kepada para perampok. Namun salah satu dari mereka masih menarik pelatuk karena sebuah cincin janji yang murah dan membunuh tunangannya. Perampok itu melarikan diri ketakutan, meninggalkan seorang pria yang telah menunggu hari pernikahannya. Anehnya, pria itu tidak melapor polisi atau mencari pembalasan. Sebaliknya, dia menghabiskan hari-harinya dengan memecahkan persamaan matematika. Dia menghabiskan beberapa tahun untuk bangun mesin waktu, berharap bisa kembali menyelamatkan pacarnya. Dia meletakkan tangannya di tuas kontrol, dan waktu mulai berputar cepat. Dalam sekejap, dia kembali ke malam tragis itu. Dia meraih pacarnya dan membawanya keluar dari gang gelap ke jalan yang ramai. Dia berpikir semuanya telah berubah. Tetapi, saat dia membeli bunga, pacarnya dibunuh oleh kereta yang melintas. Apapun yang dia lakukan setelah itu, dia selalu mati pada malam yang sama, setiap kali dengan cara yang berbeda. Untuk mencoba mengubah masa lalu, pria itu memutuskan untuk melakukan perjalanan ke masa depan. Saat mesin waktu itu mulai beroperasi lagi, dunia di sekitarnya berubah. Tanaman di laboratorium tumbuh dengan cepat. Generasi yang mendatang mengubah laboratorium menjadi sebuah gudang. Industri otomotif berkembang pesat. Hak-hak perempuan semakin ketat. Manekin toko mengenakan rok yang lebih pendek. Pria itu semakin bertekad untuk menyelamatkan pacarnya. Tetapi dia secara tidak sengaja menjatuhkan kalungnya dari mesin waktu. Foto pacarnya di dalamnya berubah menjadi abu. Ketika dia melihat ke atas lagi, gedung-gedung tinggi mulai menjulang ke langit. Mesin-mesin tidak hanya terbang, tetapi juga melakukan perjalanan melintasi luar angkasa. Manusia bahkan membangun pangkalan di sisi jauh bulan. Waktu akhirnya berhenti di tahun 2030. Pria itu pergi ke perpustakaan, tetapi yang mengejutkan, tidak ada buku sama sekali. Masa depan tidak lagi menggunakan kertas. Semuanya telah menjadi digital. Pustakawan adalah kecerdasan buatan. Pria itu mencari sangat lama, namun tidak menemukan pengetahuan tentang perjalanan waktu. Dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan lebih jauh ke masa depan. Tiba-tiba, mesin waktu itu bergetar dengan hebat. Pria itu segera menghentikannya. Waktu mendarat di tahun 2037. Jalan-jalan yang dulunya sibuk kini menjadi rentuhan. Bingung, pria itu keluar untuk menyelidiki. Saat itu, tentara muncul dan menariknya pergi. Mereka berkata bahwa selama proyek kolonisasi bulan, manusia secara tidak sengaja mendorong bulan keluar dari orbit. Bulan pecah dan bumi dihantam bencana mematikan. Pria itu menggunakan letusan magma untuk berlari kembali ke mesin waktu. Namun, gelombang kejut dari tanah menyapanya. Dia pingsan dan secara tidak sengaja mendorong tuas kontrol sepenuhnya ke bawah. Waktu mulai bergerak dengan kecepatan tertinggi. Dunia di luar berubah dengan sangat cepat. Dia perlahan bangun dan berhasil menarik tuas kembali. Waktu berhenti di tahun 800.000. Ketika dia terbangun lagi, dia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Seru.